Oke, selamat malam, siang, pagi, sore, kapanpun Anda menonton ini. Kembali lagi bersama Tani Partij. Kami memanggil Tani Partij, simpatisan Tani Partij jadi simpatisan. Halo semua, semoga sehat dan tenang hati selalu. Malam ini lagi nongkrong-nongkrong aja setelah selesai dari lahan. Kebetulan ada Mas Rahmat. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Ya, saya Rahmat, sehari-hari bakul sayur, kemudian sekarang sering nongkrong sama teman-teman sakti muda. Tuh. Oh ya, aku juga perkenalan dulu lah ya. Aku terlibat di Sakti Muda dan Tani Partij. Ya kurang lebih itulah. Gimana tadi Mas? Kita sempat ngobrol di off record. Kita mau bahas tentang apa ya, semacam pemahaman awal ya. Kalau mau bertani itu kira-kira apa dulu gitu ya. Oke. Jadi gini Mas, dalam bayangan saya itu seseorang atau siapapun yang ingin bertani itu dia harus punya pemahaman utuh atau pengetahuan utuh atau visi yang utuh, atau kalau di tempat lain saya membahasakan dengan kesadaran yang utuh tentang apa yang akan dia kerjakan, kenapa dia mengerjakan itu. Dan menurutku kalau di pertanian itu kita bisa kembali dari apa yang sudah diartikulasikan oleh founding father bangsa kita, W.R. Supratman. Itu nggak tahu apa istilahnya, dapat ilhamnya dari mana kok bisa-bisanya dia membahasakan di salah satu bait Indonesia Raya itu adalah hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Nah, saya tidak yakin memang kalau kemudian W.R. Supratman itu memaknai tanah di situ adalah makna yang apa istilahnya, denotatif tanah tempat kita menanam padi dan seterusnya, bukan. Saya malah lebih yakin kalau dia memaknai tanah sebagai makna konotatif, yaitu bangsa ini ataupun bumi Indonesia. Cuma nyambung juga kalau kemudian dimaknai tanah itu adalah makna tanah tempat kita bertani gitu, tempat kita bercocok tanam. Karena memang yang harus dipikirkan awal sekali ketika kita ingin bertani adalah bagaimana kita menghidupkan tanah. Setelah kita bisa menghidupkan tanah, baru kita bisa menghidupkan bangsa, atau kita bisa menghidupi diri kita sebagai petani, atau kita bisa memberi makan masyarakat di sekitar kita melalui produk pertanian atau hasil panen yang kita jual. Jadi urutan berpikirnya, konstruksi berpikirnya adalah bertani yang baik, atau langkah awal bertani adalah menghidupkan tanah yang hidup, kemudian dapat menghidupi bangsa, dapat menghidupi negara, dapat menghidupi rakyat. Itu kalau kemudian saya ditanya apa yang harus dimulai pertama kali, ya kita memahami bahwasanya tanah itu perlu diuri-uri, atau perlu dihidupkan, atau perlu dijaga kesuburannya. Kalau bahasa teknis kesuburannya, kalau saya lebih suka menyebutnya itu tanah itu memang sesuatu yang hidup, entitas yang hidup, bukan kalau bahasa Inggrisnya barren soil ya, bukan bukan sesuatu benda mati yang di dalamnya tidak ada apa-apa gitu. Itu sih Mas. Jadi pertanyaan Mas saya jawab dengan apa yang dimulai. Ya pertama ya kita harus menghidupkan tanah. Apa itu tanah yang hidup dan seterusnya, nanti mungkin nggak cukup kalau cuma satu pertemuan ya, karena di Sakti Muda sendiri itu mungkin dibahas dalam beberapa pertemuan ya. Itu sih mungkin Mas. Menarik. Kayaknya dulu juga aku kalau waktu SD gitu ya, ada pertanyaan, pilih mana yang merupakan benda mati dan benda hidup. Ya, betul. Tanah salah satunya adalah benda mati. Betul. Mungkin bisa detailin lagi nih, tadi udah spoiler sih, bahwa di tanah itu ada banyak kehidupan di sana gitu. Nah, seperti apa sih kehidupan di tanah tuh? Kurang lebih gitu. Oke, jadi kalau mbah kita atau leluhur kita itu membahasakan tanah itu kan asal usulnya dari dua leluhur yang berbeda, tapi tidak berbeda secara istilah, tapi tidak dapat dipisahkan karena di alam keduanya selalu bersatu.
Yang pertama adalah ukir sari atau bebatuan, atau bahasa ilmiahnya batuan induk, atau juga bisa gunung gitu ya, atau apa, batu yang berasal dari magma yang keluar menjadi lava, melapuk jadi kerakal batuan besar, jadi kemudian melapuk lagi jadi kerikil, kemudian melapuk lagi dengan proses fisik panas hujan, kemudian bereaksi dengan udara, air dan seterusnya, akhirnya kemudian menjadi partikel-partikel penyusun tanah, yaitu ada pasir, ada lempung, ada debu. Nah, itu yang berasal dari batuan induk. Tapi jangan, yang harus kemudian diingat juga, tanah juga di dalamnya terdapat asal usulnya dari tilas mulya atau sisa-sisa makhluk hidup yang kemudian memberi manfaat. Jadi ketika makhluk hidup itu mati, dia meninggalkan kalau dalam bahasa filsafat Jawa atau teologi kejawen itu papat kiblat 5 pancer. Nah, yang penyusun kehidupan itu ada 5 pancer itu tadi, yaitu air, api, udara, tanah, dan nyawa atau jiwa. Nah, ketika makhluk hidup mati, jiwa itu diambil Tuhan. Kemudian yang tersisa dari di jasad itu di awal-awal setelah makhluk hidup itu mati adalah dia masih memiliki panas, masih memiliki air, masih memiliki udara, dan masih memiliki tanah. Nah, tidak lama setelah mati, air, udara, dan panas itu kemudian hilang. Yang tersisa adalah jasad yang materialnya berasal dari tanah. Mungkin kita juga tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia atau menciptakan makhluk hidup dari tanah. Nah, itu jadi di tanah yang disebut hidup itu ada 2 unsur pembentuk, yaitu yang berasal dari bebatuan yang kemudian jadi lempung, debu, dan pasir, dan juga yang berasal dari sisa makhluk hidup. Itulah yang kemudian ketika bersatu membuat tanah menjadi hidup, karena di dalamnya ada hal-hal yang menghidupkan, ada hal-hal yang kemudian jadi saripati kehidupan yang kemudian membuat apapun yang tumbuh di atasnya bisa thriving, ya bukan sok-sokan Inggris, tapi kayaknya lebih bisa hidup dengan baik atau bisa berkembang dengan baik gitu sih gitu. Jadi yang dimaksud tanah hidup itu ya tanah yang di dalamnya tidak hanya ada pasir, lempung, dan debu, tapi juga ada bahan organik, yang kemudian bahan organik itu kalau kita jabarkan fungsinya, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya itu akan sangat panjang. Nah, yang banyak dilupakan oleh petani, yang kemudian hilang dari kesadaran petani kita, yang kemudian tidak banyak didoktrinkan kepada generasi muda adalah menghidupkan tanah dengan cara menjaga atau melestarikan bahan organik dalam tanah gitu. Pikirannya ya sesederhana kalau mau hasil tanah subur itu dikasih pupuk. Saya tidak bicara pupuk kimia organik ya. Pokoknya tanah subur itu dikasih pupuk, nanti tanah itu cuma tempat menampung pupuk sebelum dimakan tanaman gitu. Ya model-model hidroponik lah. Jadi memandang tanah itu hanya media lalu lintas nutrisi sebelum kemudian diserap tanaman, kemudian menghasilkan buah-buahan atau sayur yang dipanen. Nah, konsep itu tadi yang memandang tanah sederhana sebagai modal medium lalu lintas nutrisi yang kemudian diserap tanaman itu yang kemudian membuat tanah kita atau tanah di negara ini oleh banyak ahli, termasuk guru saya Pak Teo dan Mbah Rono, itu tanah yang tidak subur, tanah yang mati. Ibarat kata sudah tidak ada lagi topsoil yang dalam teorinya mengandung banyak bahan organik, itu sudah tidak ada. Yang ada adalah subsoil yang isinya ya cuma lempung, debu, dan pasir. Ya mungkin ada satu generasi ya yang dipaksa untuk membasmi gitu ya kehidupan yang ada di tanah itu. Ya, itu memang istilahnya hilangnya pengetahuan itu atau kesadaran itu memang salah satu dampak dari pemaksaan gerakan revolusi hijau atau kebudayaan revolusi hijau yang kemudian warisannya bisa kita lihat sekarang ini. Jadi banyak petani yang sudah tidak sadar apa itu tanah. Mereka memandang tanah itu ya cuma benda mati ya, kalau dikasih pupuk ya kemudian pupuk itu dimakan tanaman, udah gitu aja, tidak lebih. Aku jadi kadang aku
seneng ini Mas, kalau sedang memahami mencoba ilmu baru begitu ya. Ya ilmu pertanian cukup baru lah aku perdalam begitu. Aku sempat ngebayangin gitu ya, kalau tanah itu semacam dapur. Kemudian tadi Tilas Mulyo itu analoginya seperti kokinya gitu, yang dia akan mensuplai makanan karena dia yang mengolahnya. Nah itu kira-kira ada yang keliru nggak kalau aku menggambarkannya seperti itu? Itu tidak salah, tapi tidak bisa mewakili analogi peran Tilas Mulyo yang sedemikian kompleks, sedemikian strategis untuk tanah gitu. Mungkin kalau lebih dibahasakan, mungkin Tilas Mulyo itu kalau di rumah tangga tuh ibu yang single parent, dia bekerja, dia providing everything buat keluarga, dia juga yang ngatur semuanya. Ya gitu, mungkin seperti itu ya, sebegitu strategisnya ya. Kalau koki itu kan dia maksudnya ya dia nggak belanja, bahannya datang gitu. Dia juga kemudian tidak memilih apa istilahnya, yang dia sajikan itu kan kemudian bahan bakunya dia kemudian apa istilahnya tidak dia sendiri yang memproduksi kan, enggak gitu. Tapi kalau peran Tilas Mulyo itu menurut saya kalaupun mau dianalogikan adalah seperti peran ibu single parent, punya anak, suaminya sudah tidak mau menafkahi anak itu, kemudian dia ngurus segalanya ya, dia kerja, dia ngasuh anak, dia masak, dia beres-beres rumah, dia memikirkan pendidikan. Ya sekompleks itulah, sebanyak itu. Jadi kalau cuma koki ya nggak salah, tapi tidak bisa mewakili apa isinya kenyataan bahwa sebenarnya Tilas Mulyo itu perannya sangat strategis. Boleh dibilang andai kata tanah itu mengandung Tilas Mulyo dalam jumlah memadai, dalam jumlah yang cukup, dengan penggunaan sesuatu yang sifatnya input yang dari luar, baik itu yang sintetik maupun organik, itu bisa dibilang nggak perlu banget ya. Ibarat kata Tilas Mulyo itu sangat pokok. Kalau yang pokok itu sudah ada, mau ditambahin hal-hal yang sifatnya sekunder tersier nggak salah, tapi juga nggak ditambahin juga oke. Itu sih kalau saya membahasakan peran Tilas Mulyo ya. Kalau koki itu terlalu kecil perannya. Ya, ya menarik sih, betul. Aku nggak kepikiran untuk tadi ya, konteksnya memang jauh lebih mulia dan dan mungkin lebih nyambung juga dengan banyak orang yang bilang ya ibu bumi gitu kan. Iya betul. Itu ya tanah sebagai ruang yang aku gambarkan gitu untuk bisa lebih mudah aku pahami. Nah, audience ada pertanyaan? Belum? Oh ya, di sini ada sekitar 135 orang ya yang menonton secara langsung, teman-teman. 3 orang yang istirahat. Yang kasat maupun tak kasat. Apa tangible dan intangible? Kalau enggak mungkin cukupkan dulu ya Mas ya. Ya, jadi biar nggak terlalu padat. Terus juga kalau kebanyakan nanti bosan yang nonton gitu ya. Cukup 15 menit lah durasinya. Nah, untuk teman-teman yang nonton, pasti tadi kan apa ya, semacam guyuran deras gitu ya, informasi yang mungkin baru atau mungkin juga belum terpahami seutuhnya. Boleh tuh ditulis di komen, wah ingin memperdalam atau ingin diperjelas lebih lanjut soal tadi filosofi Jawa tentang tanah misalkan, atau apa tadi misalkan kaitannya dengan sekarang gitu ya, ilmu modern gitu seperti apa. Pokoknya hal-hal yang memantik dan menarik bagi simpatisan, silahkan nanti tulis di komentar dan kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih Mas Ahmad, semoga sehat selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gitu. Yuk, salam kami dari Tani Partich. Siang Tani, malam anxiety.